Orang yang suka marah-marah, hidupnya gak tenang, Bunda. Iya gak? Jangankan yang marah-marah, kita aja sebagai temannya, yang punya teman marah-marah, tenang apa enggak? Jadi orang yang pandai menahan marah, pandai memaafkan, maka Allah akan berikan apa? Ketenangan dalam hidup. Bunda, apa kabar semuanya? Jawaban teh tergantung isi dompet ini mah ya. Allahu Akbar. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Hati tenang? Alhamdulillah. Isi dompet aman? Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan pagi ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu hari ini. Bunda, mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah muliakan hidup kita, Allah angkat derajat kita. Dan siapapun di antara kita semua yang pagi ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin, amin ya Rabbal. Bunda yang dirahmati Allah, ada satu doa yang doa ini dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa menyeberangi lautan dengan Bani Israel ya. Yang dalam beberapa keterangan doa ini juga bisa kita bacakan ketika kita sedang mengalami kondisi yang sulit luar biasa. Jadi sudah mentok, sudah sulit, sebagaimana gambaran Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu dikejar oleh pasukan Fir'aun. Jadi serba bingung kondisinya, serba sulit kondisinya. Nah, ada satu doa yang mudah-mudahan Ahilman ingin mengawali kajian kita dengan menyampaikan kepada Bunda satu doa ini. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini sedang sulit, sedang punya masalah, kita bisa mendapatkan jalan keluar di balik masalah kita. Karena Ahilman lihat wajahnya ini hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Jadi pas masuk tuh jadi asa penuh masalah iya tehnya. Kayaknya penting untuk kita amalkan doa ini, mudah-mudahan bisa kita hafal. Atau ada yang hafal di sini doanya? Ada yang hafal? Yang hafal Ahilman kasih hadiah umroh gratis. Brosurnya ada? Baik, Bunda, Ahilman sekali, Bunda sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal? Belum. Butuh berapa kali? Seminggunya. Maklum Pentium 2 mah gitu rada lila. Coba bismillah, bismillah. Sambil dihafal, diucapin, dihayatin ya, biar nempel. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Allahumma
lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, hanya untukmu pujian, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu kami mengadu, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamulah kami mengadu, wa antal musta'an, dan engkaulah yang memberikan pertolongan. Wala haula, dan kami tidak punya kemampuan. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan. Illa billahil aliyyil azim, kecuali engkau ya Allah yang maha tinggi maha agung. Kecuali engkau ya Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, ini doanya. Jadi kalau bunda sedang ngerasa sempit, ngerasa sulit, ngerasa susah, coba amalkan doa ini. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji untukmu ya Allah. Bunda, yang seringkali membuat hidup kita susah itu bukan keadaannya, tapi hati kita yang tidak pandai melihat pemberian Allah dalam hidup kita. Betul atau enggak? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita, kan? Yang kurang siapa? Yang kurang kita. Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang, ketika beramal kurang, ketika ada takdir kurang, kalau dikumpulin udah hatam itu kan, karena videonya viral di sosial media ya. Jadi nggak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita, yang kurang kitanya aja. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar. Jadi kalau bunda nih, kalau kita memahami semua yang Allah berikan kepada kita itu baik, maka tidak akan pernah ada perasaan di hati kita sakit, sulit, capek dengan keadaan ini. Kenapa? Karena kita percaya yang Allah berikan kepada kita, lakal hamdu, itu pasti yang terbaik. Makanya bunda punten ya, kalau ada yang baik-baik, balikinnya ke siapa? Ke Allah. Tapi kalau ada yang buruk, balikinnya ke siapa? Ke kita. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik yang menimpamu itu semua dari Allah. Dan apa-apa yang buruk yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Jangan dibalik. Lamun menang untung nya atau ustadz saheula, saya usahana. Tapi kalau rugi, takdir ustadz ini. Ya, jangan begitu jawabannya. Ya walaupun memang semuanya atas izin Allah gitu. Tapi kalau kita dapat kebaikan, hadza min fadli Robbi, ini semua karunia dari Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk bagi kita, Ustadz, ini gara-gara dosa saya masih banyak Ustadz. Allah sedang ingatkan kita dengan musibah yang datang kepada kita atas kesalahan kita. Makanya Ahilman seringkali mengajarkan kepada bunda ya, kalau ada orang lain yang ditimpa kesulitan, bunda katakan dia sedang diangkat derajatnya sama Allah. Tapi kalau kita yang sedang ditimpa kesulitan, kita jawab Allah sedang ngingetin kita karena dosa yang pernah kita perbuat. Jangan dibalik. Lamun batur kena musibah,
Wajar Ustad, saya mah dosana loba. Tapi kalau kita yang kena musibah, Ustad, Allah sedang menguji saya. Memang ini ujian istri soleha begini ya Ustad. Jadi coba dibalik. Kalau lihat orang, lihatnya kebaikan. Kalau lihat diri kita, lihatnya apa? Keburukannya. Kan itu yang paling penting bagi kita. Maka dalam doa ini yang pertama apa? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, pujian hanya untukmu. Kalau aku dapat nikmat, semua darimu ya Allah. Kalau aku dapat sesuai yang aku inginkan, semua darimu ya Allah. Maka orang yang pandai bersyukur, Bunda, kata kuncinya adalah bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat status hari Rabu itu ya. Jadi bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, karena kita percaya selalu ada sisi baik dari apa? Dari sesuatu yang kita anggap gak baik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Betul apa enggak? Bunda mikirnya pengen punya anak yang soleh, betul apa enggak? Tapi sama Allah diuji dengan anak yang kurang soleh. Dalam kacamata kita mungkin gak baik, tapi boleh jadi dalam kacamata Allah, Allah hadirkan anak yang kurang soleh karena Allah sedang siapkan pahala sabar kepada Bunda. Jelas nggak? Suami Bunda amak-amakan we, kurma goreng hidup teboga duit, marah-marah, kesel apa enggak? Capek apa enggak? Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Mungkin capek, mungkin sakit. Dalam kacamata kita ini nggak baik, tapi ingat, boleh jadi Allah itu menghadirkan suami Bunda yang kurang soleh tadi dalam rumah tangga kita karena Allah sedang siapkan pahala surga dari suami kita itu. Jadi bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi apa? Kita percaya selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik. Jelas? Kemudian kita minta lagi sama Allah, wa ilaikal mustaka. Apa artinya? Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengadu, kami mengeluh. Ingat Bunda, jangan mengeluh kepada manusia. Barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia mengeluhkan hidupnya kepada manusia, berarti dia tidak percaya kepada Tuhannya, tidak percaya kepada Allah. Apalagi ngeluh di sosial media. Ya Allah, ngeluh sama orang aja, ngeluh sama orang satu persatu tuh nggak boleh. Apalagi update di sosial media yang semua orang baca. Masya Allah. Di sini ada orang yang begitu, ada? Ada? Yang mana orangnya? Ada? Yang dikit-dikit status ada. Bunda, kalau kita bikin status sosial media yang baik-baik, yang positif-positif, jangan mengeluhkan kegelisahan kita di sosial media. Kenapa? Punten. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Saya ulangi, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain, karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Catat, hari Kamis status itu tuh. Ya? Jangan Bunda, punten, Bunda bikin status ya di sosmed, tapi yang menggelisahkan, punten, pertanyaan Ahilman, itu yang baca kira-kira simpati atau enak? Kira-kira kesel atau malah kemudian ya Allah Bunda? Punten Bunda, saya dapat penelitian katanya 80% orang yang baca status kita yang gelisah itu bacanya enak beneran.
Jadi kalau bunda sekarang update status yang kurang jelas begitu gitu ya, yang menggelisahkan kita, ya ngapain? Orang yang benci sama kita, seneng nggak? Akhirnya kan jadi gitu, seneng dia, seneng. Jadi kumaha ahilman nih, di doa tadi kita diajarkan wa ilaikal mustaka, ngadunya sama siapa? Ngeluhnya sama siapa? Ngadu, ngeluh ya, curhat just Allah, hanya ke Allah. Kalau ke manusia ada batasnya, betul nggak? Telinga kita mendengar orang lain curhat ada capeknya, betul nggak? Apalagi kalau yang udah curhat ibu-ibu, aduh, nanya sorangan, jawab sorangan gitu. Ya iya ahilman, bunda teh lagi kesal banget. Kenapa emang? Ya suami bunda teh menikio kio kan harusnya bunda teh lebih sabar sedikit ya kalau gitu teh. Nah teh curhat sorangannya, jawab sorangan. Oh, setelah saya simpulkan sederhana, ternyata kebutuhan perempuan itu didengarkan, betul nggak? Makanya kalau ada suami yang tidak pandai mendengarkan keluhan istrinya, biasanya kurang bahagia rumah tangganya. Makanya ini penting bagi para suaminya. Makanya handphone standby kita. Beta diulangi deui da atuh. Ahilman teh paling hese mengulangi kata-kata yang sama. Jadi bodoh ya, tadi ngomong naon. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi bunda ya, ini setuju nggak kalau kebutuhan perempuan itu didengarkan? Setuju nggak? Setuju. Kan begitu ya. Perempuan itu kan makhluk yang selalu ingin didengarkan, tapi nggak mau mendengarkan gitunya. Matakna ahilman kalau sama perempuan biar cepet iya aja. Ayah, nanti kita ke ini ya, iya. Nanti beli tas baru, iya. Nanti umroh, iya. Nanti apa kira-kira? Iya pokoknya mah. Ya jangan mengatakan tidak sama perempuan katanya. Kecuali setelah itu akan ada masalah selanjutnya gitunya. Ya gitu ya. Karena perempuan itu katanya kebutuhan kosakatanya sehari itu minimal berapa puluh ribu? Bukan 3.000, bukan. Kalau nggak salah 25.000 katanya. Jadi ahilman mah kalau istri ahilman lagi bicara banyak, biarin aja, lagi menghabiskan kuota kosakatanya kali ya. Biarin ngobrol cucu. Dan yang lucu kadang-kadang menceritakan bab yang sama 99 kali. Tahu yang diceritakan teh. Perasaan kemarin teh udah. Nah tapi kalau suami yang benar, yang baik, yang hebat, walaupun istri menceritakan perkataan yang sama, dia tetap antusias. Ayah, bunda mau cerita? Boleh. Cerita. Itu kemarin si Ibu Agusnya. Ibu Agus teh meuli kulkas anyar. Udah. Nah itu tuh hari pertama tuh. Hari kedua cerita deui. Ayah, apa? Tahu nggak? Si Bu Agus teh kulkasnya 3 pintu coba. Mama kemarin kan itu. Jadi topiknya masih sama ya, walaupun agak sedikit diperlebar gitu ya pembahasannya. Tapi dengerin aja. Masa? Bener? Serius? Masa? Pokoknya mah liur dah. Matakna bunda punten. Bedanya kalau perempuan ingin didengarkan, kalau laki-laki itu ingin ditenangkan. Makanya nih punten, kalau bunda di rumah tidak bisa menghadirkan ketenangan bagi hati suami, jangan kaget kalau suami mencari ketenangan di luar rumah. Nah, yang direkam bab ini silakan, bab yang tadi direkam. Kalau yang bagian ke bunda direkamnya, makanya akhirnya suka ustadz mah cenah, ustadznya ibu-ibu lain karena direkamnya pas ibu-ibu hungkul ya, yang menyenangkan bagi ibu-ibu direkam gitu. Jadi laki-laki butuh ditenangkan, perempuan butuh didengarkan.
Jadi masing-masing harus punya kemampuan yang sama. Laki-laki pandai mendengar, perempuan pandai menenangkan, alias ulah ngomong wae di mata. Gitu. Bahasa gampang nama, gitulah gitu aja. Jadi kumaha wa alaikal mustaka, kita curhat sama Allah, ngadu sama Allah. Ingat ya, barang siapa yang mengeluhkan urusan dunianya kepada manusia, maka di pagi hari itu dia boleh jadi tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, wa antal musta'an, apa artinya? Dan hanya Engkau yang bisa nolong kami ya Allah. Bunda, kalau kita sudah mentok nih hidup kita dan kita bingung, udah nggak ada lagi pertolongan, kita tuh udah Ustadz udah berat lah, maka udah saatnya biarkan Allah yang ngatur hidup kita. Ingat ya, kadang kalau kita lagi ngadepin masalah suka bilang gini ya, Ustadz kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Kadang-kadang suka begitu tuh. Ingat bunda, analoginya tuh kayak mobil ya. Mobil itu kan kaca bagian depan kalau kena debu, kotoran, jalannya kelihatan apa enggak? Enggak kan? Tapi jalannya ada enggak? Saya ulangi pertanyaannya. Ada mobil, kaca depannya ketutup sama kotoran sama debu. Jalannya ada enggak? Kelihatan atau tidak? Pertanyaan Ahilman, berarti yang kudu dibersihkan apa? Debunya atau jalannya? Debunya. Jalannya ada apa enggak? Percis ketika bunda punya masalah, jalan keluarnya ada, solusinya ada, tapi barangkali nggak kelihatan. Kenapa? Mata kita tidak membuka, hati kita sempit. Kenapa? Karena kita lupa menghadirkan Allah untuk menolong kita. Jadi tidak ada masalah yang besar karena kita punya Allah yang maha besar. Tidak ada masalah yang berat karena kita punya Allah yang maha besar. Yang jadi masalah apa coba? Kita tidak menghadirkan Allah dalam masalah hidup kita. Makanya punten bunda, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah, sikap kita menghadapi masalah itu. Karena masalah itu singkatan, masalah masa mengenal Allah. Status hari Jumat itu tuh. Jadi ada masalah nggak dengan masalah? Ada masalah nggak dengan masalah? Tidak ada. Karena konsekuensi hidup itu punya masalah. Kalau kita nggak mau punya masalah, jangan apa? Jangan hidup. Ini penting nih. Jadi kalau sekarang bunda dikasih masalah, banyak masalah, biasalah, kalem aja. Apa jawabannya tadi? Biasalah. Apa jawabannya? Biasalah. Bun, punya masalah apa enggak? Punya, biasa aja. Dan ingat ya, jangan seakan-akan kita yang paling punya masalah sendirian. Kan ada yang begitunya. Kalau ketemu si eta teh ngomong teh masalah deui, masalah deui. Seakan-akan dia yang punya masalah sorangan. Kita juga punya. Cuman bunda kelihatan, Ustaz nggak kelihatan punya masalah. Itu aja. Jadi kumaha? Tetap aja tersenyum. Bun, punya masalah apa enggak? Allah iya mah kadang-kadang meni pikarunya teh. Ustaz, udah aku mah udah hopeless hidup teh. Kumaha gitu. Udah aku mah kalau wah ini sok greget Ahilman mah. Makanya Ahilman kalau ngisi anak muda kajian ya, Ustaz, kumahanya aku mah udah hopeless pisan. Kumaha gitu. Ditinggal nikah, Ustaz. Sakit, Ustaz. Emang kenapa? Ustaz, aku tuh nggak pernah kebayang kalau putus sama dia tuh aku bingung harus pulang lewat jalan mana. Emang kunaon cik Ahilman teh? Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dirinya. Ayo ya. Kalau ada yang begitu apa jawabannya? Lebay. Ustaz, aku mah nggak tahu kalau nggak jadi nikah sama dia tuh aku mah mau puasa selamanya. Kok puasa selamanya? Iya, karena aku bingung harus makan makanan apa. Kalau inget makanan ingetnya sama dia. Udahlah, gak usah kayak gitu-gitu, biasa aja, biasa aja. Ya, konsekuensi hidup tuh punya masalah. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah apa? Sikap kita menghadapi masalah. Kadang-kadang
Kita itu butuh masalah bunda. Untuk apa? Untuk dibesarkan dalam hidup kita. Betul nggak? Kalau bunda nggak pernah ditempa, kalau nggak pernah dikasih masalah, bagaimana caranya kita jadi orang besar? Bisa kuat dalam hidup ini. Makanya sering Ahilman sampaikan ya, bunda sayang lagi sedang punya masalah, jangan minta dikecilkan dulu masalah kita. Jangan minta dihilangkan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuh kita. Kenapa? Kalau masalah kita besar, berarti kita di hadapan Allah besar. Kenapa Ahilman? La yukallifu, memberikan apapun dalam hidup kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi kalau bunda ada di sini yang punya masalah besar, punya masalah berat, yakin aja. Yakinnya apa? Karena Allah percaya kepada saya. Kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak Allah percaya, kita yang dipercaya. Jadi bunda jangan bandingin sama orang masalahnya. Ah bunda mah enak begini-begini, nggak usah. Sama semuanya juga. Berarti kalau hari ini bunda sedang punya masalah di rumah tangga, punya masalah di keluarga, di ekonomi, apapun itu, yakin wa antal musta'an. Siapa yang bisa nolong kita? Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita nggak punya daya upaya, nggak punya kekuatan. Yang punya itu siapa? Allah. Hafal doanya tadi? Coba Ahilman sekali, bunda sekali lagi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sok itu diamalin setiap habis sholat ya, setiap pagi boleh juga tuh, agar hidup kita nggak banyak ngeluh dengan kehidupan kita insya Allah ya. Baik bunda, tema kita pagi ini apa? Bunda jangan marah-marah. Tadi belum mulai ceramah tadi ya, tadi baru pendahuluan tadi ya. Jadi belum bunda. Sampai jam berapa kita kajiannya hari ini? Sampai sore, masya Allah. Bunda nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Masya Allah, Masya Allah. Ini Masya Allah, dari mana aja? Yang paling jauh dari mana? Ada yang paling jauh? Dari mana bunda? Dari Pekanbaru. Ngedadak langsung atau memang udah jadi orang sini? Ada saudara di sini? Uanya Ali dari Pekanbaru, Masya Allah. Nanti dari Ahilman 50.000 buat bunda ya, dikasih ya. Cukup ke Pekanbaru, ongkos 50.000 cukup. Sisanya bunda cari sendiri ya. Ada lagi yang paling jauh? Ciomas. Sejauh apa Ciomas? Insya Allah. Bunda dari mana ini? Ada saudara di sini. Empang. Jauh. Lenteng Agung ada? Mana Lenteng Agung? Dari mana bun? Lenteng Agung, Jakarta. Dari Serang. Lenteng Agung sama Serang nanti ongkosnya masing-masing ya, pulang ya. Jadi Ahilman gak ngasih ongkos ya. Dari Lenteng Agung nanti 50.000 juga dari Ahilman ya, ingetin ya. Dari Pekanbaru 50.000, dari Lenteng Agung 50.000. Insya Allah. Ada yang belum punya suami di sini ada? Baik, Allah, Masya Allah. Allah. Baik, bunda. Tema kita pagi ini bunda jangan marah. Di sini ada yang suka marah-marah ada? Bunda. Coba Ahilman tanya, marah itu wajar apa enggak? Marah itu wajar, yang tidak wajar apa? Marah itu mungkin wajar, yang tidak wajar marah-marah. Kenapa? Boleh jadi kalau marah ada persoalan
yang dia rasa nggak srek dengan dirinya, kemudian dia marah, gitu. Tapi kalau marah-marah jadi tabiat, jadi karakter. Dua-duanya juga nggak boleh sebenarnya. Nabi berpesan kepada kita, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Ya. Maka ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan, pandai dan memaafkan. Karena menahan marah dengan memaafkan itu dua hal yang pasti berkaitan. Bunda akan bisa memaafkan kalau bunda bisa menahan marah. Ini poinnya. Ya. Maka dua sikap ini adalah dua akhlak, dua sikap yang harus kita hadirkan. Dan Allah berikan keistimewaan kepada kita yang pandai menahan marah. Oh, agak santai dikit ya. Pelan-pelan. Udah berapa lama kita nggak ketemu kajian di Bogor ya? Masya Allah, Masya Allah. Ahilman juga udah lama nggak ngisi di Masjid Alumni IPB kan biasanya kan? Masya Allah. Ini masjidnya bagus ya bun ya? Nanti habis kajian mau foto nggak ini? Foto sama masjid kan? Foto sama siapa? Emang nggak bosan? Masya Allah. Oh ustadznya apa? Masya Allah. Untung yang bilang nenek-nenek ya alhamdulillah. Untung yang bilang ibu-ibu. Bunda saya mah sama bunda teh sayang banget karena Allah, Masya Allah ya. Saya mah kalau lihat bunda-bunda tuh ingat almarhumah ibu saya gitu. Iya benar ya. Kalau lihat yang ibu-ibu ya, kalau ada yang agak mudaan dikit juga ingat sama siapa nggak tahu juga gitu. Insya Allah. Doain Ahilman panjang umur ya bun ya. Sehat terus ya Insya Allah ya. Udah cukup sekian dan terima kasih deh kajian inilah. Jadi sedih kalau gitu tuh ya. Baik, satu bunda, orang yang pandai menahan marah dan pandai memaafkan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Ya. Jadi saat kita bisa menahan marah, bisa memaafkan, di saat yang bersamaan kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah. Orang bertakwa ini kan predikat yang sangat mulia gitu. Orang bertakwa ini adalah orang yang komitmen menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Contoh misalnya, bunda puasa di bulan Ramadan. Apa di antara tujuannya? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Makanya nanti kita korelasikan, hubungkan. Kalau ada orang yang puasa Ramadan, kemudian dia selesai Ramadan, setelah selesai Ramadannya belum mampu menahan marah dan belum mampu pandai memaafkan, boleh jadi dia belum mendapatkan predikat takwa dari puasa Ramadannya. Nah, ini salah satunya. Maka kalau bunda ingin mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah, jadilah orang yang pandai menahan marah dan pandai memaafkan. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa, orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang sempit, pandai menahan marah dan pandai memaafkan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang pertama, mengapa kita harus menahan marah? Karena kita ingin mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua, keistimewaan orang yang pandai menahan marah dan pandai memaafkan itu adalah diampuni dosanya. Allahu Akbar.
Jadi saat bunda kesel, sebel gitu, dan kita bisa marah, tapi bunda memilih untuk tidak marah, maka di saat yang bersamaan dosa-dosa bunda sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang punten ya, ada yang dibully, dihina, dicaci maki, dan kalau dia sabar tidak membalasnya, maka sungguh Allah sedang gugurkan dosa-dosanya. Kalau dia balas, ya apa bedanya? Orang zolim sama kita, kita balik zolim sama dia, boleh apa enggak? Sebenarnya boleh-boleh saja asal seimbang. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan peluang pahala kalau begitu? Jelas nggak? Kan kita sebenarnya kalau mau balas sah-sah saja, asalkan berimbang, ya. Tetapi kalau kita ngebalas orang yang zolim sama kita, kita kehilangan potensi pahala. Berarti kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang bikin kesal sama kita, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan pahala bagi kita dengan datangnya orang begitu. Jelas nggak kira-kira? Makanya kalau ada orang yang nyebelin sama kita tuh kadang-kadang ya kita nggak harus marah juga, karena boleh jadi Allah siapkan pahala besar bagi kita dari dia gitu loh. Kalau nggak ada orang ini, kita nggak dapat pahalanya. Makanya kan bunda kalau punya persahabatan, punya pertemanan, kan ada aja yang ngeselin, ya nggak sih? Ada. Di sini ada orangnya, ada. Kan pasti ada aja gitu diuji sama orang dekatnya, sama orang ininya, sama orang ini. Jangan membenci keadaan itu, biarin aja. Karena boleh jadi Allah tempatkan pahala yang besar bagi kita karena ada orang itu. Dan ingat bunda, ini penting nih. Kita tidak bisa merubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Betul? Bunda tidak bisa derasnya arus ombak. Yang bisa bunda rubah adalah sikap kita menghadapi ombak itu. Status hari Senin itu ya. Bunda tidak akan bisa merubah orang lain. Bagaimana sikapnya kepada kita? Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita kepada orang lain. Berarti kalau ada sesuatu yang menyakiti kita, menyinggung kita, menzolimi kita, kalau bunda tahan, tidak marah-marah, tidak marah, maka di saat yang bersamaan Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu ada di Quran surat An-Nur ayat 22. Ya, coba dibuka. Quran surat apa? An-Nur ayat 22. Surat ke-24 ayat 22. Bunda tidak bisa derasnya arus ombak. Yang bisa bunda rubah adalah sikap kita menghadapi ombak itu. Ada ayatnya? Oke. Lihat ujung ayatnya ya, lihat ujung ayatnya. An-Nur ayat 22. Dari kalimat wal ya'fu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Dan maafkan ya. Dan maafkan wal yasfahu dan berlapang dada ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum ya. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita marah, kalau kita dengki, kalau kita di saat ada orang yang menyakiti kita, berarti kita kehilangan peluang Allah mengampuni dosa-dosa kita di saat itu gitu. Tapi kalau kita bisa menahan marah, kemudian kita memaafkan kesalahannya, maka sungguh Allah sedang siapkan pahala ampunan dosa bagi kita. Allahu Akbar. Makanya ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita yang bisa menahan marah dan juga pandai memaafkan. Ya. Jadi kalau yang sering marah-marah gimana Ustadz? Ya nggak tahu. Saat hari kiamat nanti akan ada orang yang Allah kemudian panggil orang itu. Kemudian kata Allah, silahkan engkau mau apa? Engkau pilih mau hadiah apa? Apa amalannya? Amalannya adalah dia menahan marah padahal dia bisa meluapkannya. Masya Allah. Jadi saat nanti di akhirat mendapatkan surga,
saat hari kiamat namanya dipanggil oleh Allah untuk memilih barang hadiah yang dikehendakinya. Yang keempat, orang yang pandai menahan marah itu ya dicintai Allah. Masya Allah, dicintai Allah. Dia tidak meluapkan amarahnya. Kenapa? Karena dia menjemput cintanya Allah di saat itu. Makanya Bunda, seseorang yang hatinya lembut, ya, itu dekat dengan Allah. Mudah menangis gitu. Kemudian dia bisa menahan amarahnya. Bahkan disebutkan ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita masuk 4 golongan ini ya. 1 golongan namanya hayyin. Apa namanya? Hayyin. Hayyin itu apa? Hayyin itu orang yang tenang, menenangkan. Tenang, pembawaannya tenang, tidak mudah tersulut emosi gitu. Kenapa? Karena dia mengetahui ketenangannya itu mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang disebut layyin. Apa itu layyin? Orang yang lemah lembut. Bicaranya penuh kelembutan. Kalau bergaul sama orang, menghadirkan kasih sayang, penuh cinta. Masya Allah. Bunda, sering Ahilman sampaikan ya, jangan ada sedikit pun di hati Bunda kebencian kepada orang lain. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Tapi hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kebahagiaan. Jangan pernah membenci. Bahkan kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Itu bukan status, itu hadis itu ya. Status hadis itu Bunda ya. Jadi kalau Bunda nih kesel sama orang, langsung hilangkan. Karena ingat ya, ingat. Hati seseorang yang diliputi dengan kebencian, matanya, hatinya akan tertutup dari kebaikan yang Allah datangkan bagi dirinya. Jadi kalau Bunda ngerasa, kenapa ya aku tuh hidupnya nggak baik? Kenapa ya aku tuh hidupnya sakit terus, sulit terus, sempit terus? Tanyakan hati kita. Mungkin ada kebencian di hati kita kepada orang lain. Nggak boleh ada kebencian. Ustadz, gimana kalau kita lihat orang yang berbuat maksiat? Kalau kita lihat orang yang berbuat dosa, benci dosanya, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ahilman? Kalau kita tidak benci kepada orangnya, maka akan ada doa untuknya. Kalau udah benci, jadi malas. Betul nggak? Bunda benci sama orang, karena udah benci, udah aja. Dia mau berbuat baik pun tetap nggak baik di mata kita. Kenapa? Karena kita benci. Maka jangan pernah ada kebencian, Bunda. Hati yang penuh kebencian, mata yang penuh kebencian, maka akan tertutup dari kebaikan. Ingat. Makanya Bunda di sini punten ya, punten. Kalau pagi ini ada yang masih punya hati kesel, benci sama orang, belajar untuk menahan dan memaafkannya. Misalnya Bunda kesel sama suami misalnya. Kesel nggak? Ya kan biasanya kan. Misalnya Bunda kesel, Ustaz, sebel, kesel. Misalnya ada sesuatu yang pernah suami kita lakukan dan kemudian kita sakit hati dengan itu misalnya. Ingat Bunda, tugas kita jangan membenci suami kita. Ingat, ridho kita salah satunya ada di siapa? Di suami. Adapun kesalahan dia, biarkan tanggung jawab dia dengan siapa? Allah. Tugas kita apa? Maafkan kesalahan suami kita. Dan saat Bunda memaafkan suami Bunda, bukan berarti suami Bunda leha-leha begitu saja, enggak. Dia harus bertobat ke Allah, minta maaf kepada Bunda, dan Bunda maafkan kesalahannya. Karena insya Allah di saat itu Allah muliakan kehidupan Bunda. Ingat ya Bunda, ingat ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan.
Jadi kalau bunda sudah berbuat baik, jangan ngerasa begini, ngapain saya berbuat baik? Saya emang gak pernah dibalas kebaikan saya. Jangan begitu bunda. Karena Allah selalu tahu siapa orang yang berbuat baik, dan Allah yang akan membalas kebaikan itu. Kalau manusia belum tentu bisa balas kebaikan kita, betul nggak? Makanya jangan pernah berharap sama manusia bunda, capek. Nah ini penting sekali bunda, penting sekali. Layin, lembut. Lembut. Yang ketiga golongannya disebut dengan qarib, orang yang dekat mendekatkan. Jadi siapapun yang mengenal dia seakan-akan dekat gitu, akrab betul. Tapi jangan so akrab, jangan ya. Akrab, dekat, tenang, menenangkan, kan? Dekat, mendekatkan. Bunda sama Ahilman nih, ngerasa dekat apa enggak? Kan? Nggak pernah ketemu secara langsung ngobrol gimana, tapi boleh jadi di hati kita bunda tuh dekat banget sama saya. Bunda juga ngerasa begitu, Ahilman tuh dekat sama kita, dekat mendekatkan. Dan ingat, almar'u ma'aman ahab, setiap orang akan dikumpulkan bersama siapa mereka saling mencintai, ketika nanti di akhirat dia akan dikumpulkan kembali bersama. Maka bunda ingat ya, cintai siapapun dalam hidup kita karena Allah. Ana uhibbukum billah. Ahilman mencintai bunda semua karena Allah. Agar apa? Agar kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya sampaikan kepada siapapun ya, kepada bunda khususnya, kalau ada di antara bunda yang kelak insya Allah, izin Allah ditakdirkan masuk surga, kurang kenceng aminnya ini tuh. Kalau kita nanti ditakdirkan masuk surga, ingat ya, maka ingat pertemuan ini, ingat persahabatan ini, ingat taklim ini, kita pernah kumpul bersama, bertemu di sana. Jadi kalau nanti nggak ketemu di sana, ingatkan pertemuan ini. Ya Allah, hamba waktu di dunia pernah belajar dengan Ahilman begini. Ini sahabatku ya Allah, ini temanku ya Allah. Kok aku nggak menemukan di sini ya Allah? Di mana orang itu? Apa kata Allah? Cari orang itu. Kalau sudah ketemu, pegang tangannya, ambil badannya, berkumpullah kalian di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting teman soleh itu bunda. Penting teman soleh itu. Makanya kalau bunda sekarang sudah punya teman yang soleh, teman yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Boleh jadi di antara syafaat yang bisa menolong kita ketika nanti di hari akhirat adalah teman kita yang soleh itu. Makanya dijaga betul. Ahilman, apa ciri teman yang soleh itu? Ada 3 setidaknya. 1, teman yang baik itu dia yang saat kita bersamanya membuat kita makin dekat sama Allah. Ulangi baik. Ada 3 ciri teman yang baik itu, teman yang soleh itu. 1, dia yang saat bersamanya, saat menatap wajahnya, saat bergaul dengannya, membuat kita lebih dekat dengan Allah. Tuh penting. Jadi ngelihat wajahnya, bareng sama dia, gaul sama dia, itu bawaannya makin dekat kita dengan Allah. Makin baik hidup kita. Allahu Akbar. Yang kedua, teman yang baik itu cirinya adalah dia yang kalau bicara mengingatkanmu tentang kebesaran Allah. Dia cerewet, ya, tapi cerewet dalam kebaikan. Ingat ya bunda, teman yang baik itu bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu, tapi teman yang membenarkan perbuatanmu. Membenar-benarkan dengan membenarkan, beda atau sama? Beda. Kalau membenar-benarkan, kita salah dibiarin. Udah nggak apa-apa. Itu bukan teman yang baik. Tapi kalau teman yang baik, kita salah, dia bilang, jangan bunda. Gitu ngomongnya. Jangan bun, itu nggak boleh bun, itu haram bun. Berani dia mengatakan. Jadi kalau lagi gelisah bunda, lagi galau nih bunda nih, punten nih, bunda lagi galau di rumah tangga. Kalau teman kita baik, ketika bunda ketemu dengan teman yang baik, maka dia akan katakan, sabar bun, tahan bun, pahala surga bagi bunda. Kalau bunda sabar segala macam.
Tapi kalau teman yang nggak baik, bunda lagi gelisah di rumah tangga, tiba-tiba temen SMA dulu nge-DM ke Facebook, Assalamualaikum. Bunda lagi gelisah, kondisi lagi nggak menentu, tiba-tiba datang teman kita yang waktu SMA itu yang pernah dekat sama kita, ketemu sama teman yang nggak baik, kita ngomong sama dia, Cik Ida, contoh ini mah Cik Ida ya, contoh misalnya, Uce, naon, aku teh lagi gelisah banget, terus kumaha gitu, tiba-tiba lagi gelisah gini teh, itu temen aku yang waktu SMA tiba-tiba nge-DM ke Facebook, saha eta si Kang Agus teh ya. Eta. Bunda, kalau teman baik dia akan bilang apa? Kalau teman baik bilangnya apa? Tahan bun, jangan bun, jangan direspon bun. Tapi kalau teman yang tidak baik, apa jawabannya? Gaskeun, bismillah, udahlah. Nges, bismillah we bismillah. Kerma salah, awalnya bismillah heula deui. Nges, bunda, kapan lagi? Ini kesempatan. Apalagi lihat fotonya teh pakai mobil bagus teh ya. Geus kabayang gitu. Bun, mungkin ini hasil jawaban doa-doa kamu. Kalau teman baik langsung istighfar bunda. Ingat, kita masih milik siapa? Suami kita. Jangan dayuth, jangan kemudian kita mengumbar apa yang bukan jadi milik kita dari suami kita. Jaga kehormatan kita, jaga diri kita, nggak boleh begitu. Allahu Akbar. Makanya cari teman yang baik, teman yang cerewet. Kalau ke mall, jalan-jalan, azan berkumandang, langsung, Uce, naon, azan, sholat dulu yuk, engkewe lah, ayuna, engkewe lah. Nah, Cik Ida biasa gitu, tak biasa nanya. Baru, entah usah cenah. Hayu atuh ayuna, entuh. Tiba-tiba ditanya ku si Eceuna teh, emang naon sih engke? Kayak atuh lebar ieu lipstik luntur. Ternyata pakai make up sieun luntur cenanya. Tapi kalau teman yang baik enggak. Ayo ayeuna kan kayak bisa pakai lipstik lagi. Jadi cerewet. Kajian, baru dapat info nih. Kan suka gitu kadang-kadangnya dikirim set. Uce, iya. Ini yang ngisi Ahilman. Misalnya, ini mah Ustadz favorit aku banget ini. Dikirim kajiannya 2 minggu lagi, tapi diingetin dari sekarang, cerewet dia. Allahu Akbar. Coba Ahilman tanya, di sini ada nggak yang ngaji diajak sama temennya? Ada, diajak ngaji sama temennya. Iya. Emang kumaha sih? Udah, pokoknya mah ikut heula we. Emang kumaha pokoknya kayak bakal ketagihan, pokoknya mah udah ikut heula we. Udah, kirim, ngajak. Aku mau berangkat tapi nggak ada ongkosnya, dari aku ongkosnya. Jadi bukan hanya ngajak, tapi juga diongkosin coba. Tapi gimana? Nanti pakai mobil aku, nggak apa-apa. Kamu menebeng aja. Kan wajah-wajah nebeng semua ini rata-rata. Ada orang yang begini, ibu-ibu teh, ditanya ku Ahilman teh, bunda, ngabuna teh ngaji kamari? Nya Ustad, teu ngaji dah ada. Udah sampai mana sekarang teh ceritanya? Allahu Akbar. Nah bunda, cari teman yang begitu. Qarib, orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Qarib, orang yang dekat mendekatkan. Yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Yang ketiga, dia hadiahkan surga ketika di akhirat, kemudian mendapatkan hadiah apapun. Yang keempat, dicintai Allah. Nah yang kelima ya, keistimewaan orang yang pandai menahan marah,
dan pandai memaafkan, dapatkan ketenangan dalam hidup. Insyaallah. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 159. Orang yang suka marah-marah, hidupnya gak tenang, Bunda. Iya gak? Jangankan yang marah-marah, kita aja sebagai temannya yang punya teman marah-marah, tenang apa enggak? Ya, luar biasa. Jadi orang yang pandai menahan marah, pandai memaafkan, maka Allah akan berikan apa? Ketenangan dalam hidup. Nah pertanyaannya, Ahilman, tapi kan kita kadang-kadang suka nggak bisa ngontrol emosi itu gitu, ya nggak? Kadang-kadang pengen meluapkan, kadang-kadang pengen marah. Ingat Bunda, kalau Bunda meluapkan marah, berarti kita kehilangan potensi 5 yang tadi tuh. Padahal Allah sedang siapkan tuh 5 yang tadi. Jadi kalau Bunda nih bisa marah, Bunda menahan marah itu di saat itu, Bunda setidaknya punya potensi 5 tadi tuh. Digolongkan orang bertakwa, ya, diampuni dosa, dijanjikan surga, dicintai Allah, diberikan ketenangan. Nah, kalau kita milih marah, berarti kita kehilangan 5 potensi kebaikan ini. Nah, pertanyaannya sekarang, Ahilman, gimana caranya agar kita bisa mengendalikan marah gitu? Menahan marah, kemudian mengendalikan marah, kan gitu. Bahkan mohon maaf Bunda, penyakit dalam tubuh kita itu juga salah satunya muncul karena sikap kita yang pandai marah itu. Jadi kalau kita sering marah-marah itu, penyakitnya jadi tumbuh di tubuh kita. Kan ada bahasa apa? Penyakit apa biasanya? Darah tinggi. Apalagi? Kolesterol. Apalagi? Jadi bukan darah tinggi jadi marah-marah, dibalik sebenarnya. Gara-gara sering marah-marah jadi apa? Nah itu gitu. Kita kan suka bilangnya gini, Ustaz, maklum maknya cenah amak-amakan wae darah tinggi maklumnya. Padahal mah dibalik, gara-gara sering marah-marah jadi apa? Darah tinggi gitu. Makanya coba deh, yang marah-marah tuh pasti beda aja. Badannya gak enak, wajah juga beda gitu. Cepet tua katanya kan. Bener gak sih? Kan ada lagunya ya. Bunda jangan marah-marah. Terus? Nah itulah jawabannya itu. Jadi ke wajah ngaruh, ke tubuh juga ngaruh. Tapi kalau orang yang pandai menahan marah, lebih banyak tersenyum, itu secara wajah, secara tubuh itu lebih menyehatkan. Makanya menahan marah itu obat, memaafkan itu obat. Gitu. Saya ulangi ya. Menahan marah, memaafkan itu obat. Menahan marah itu menyembuhkan, memaafkan itu menyembuhkan. Berarti sebaliknya, sering marah-marah jadi penyakit, mendengki jadi penyakit. Neta. Nah, jadi asal luasnya. Jadi kalau Bunda, itu ketawa saya teh. Tadi itu, oh bukan. Jadi kalau Bunda sekarang ngerasa, aku teh punya penyakit apa gitu, coba aja. Biasanya 2 analisanya. 1, boleh jadi ada sikap marah kita. Nah, gimana cara analisanya? Yang pertama sama ke atas, ke orang tua biasanya. Yang pertama nih analisa. Jadi kalau Bunda ada penyakit apa gitu ya di tubuh kita, dalam diri kita yang agak-agak gimana, begitu agak berat, coba. Bisa jadi penyakitnya 2, karena sering marah-marah dan sering dengki, sering benci, nggak bisa maafin orang. Nah gimana cara analisanya? 1, ke orang tua. Mungkin kita pernah kesal sama orang tua kita, pernah kesal sama ayah ibu kita, maka jangan mulai minta maaf. Yang kedua kemana? Ke samping, pasangan. Coba mungkin kita ke suami kita, ke pasangan kita yang boleh jadi mungkin kita pernah menyinggung, menyakiti, pernah kesel, pernah sebel. Atau enggak, setelah ke samping ke orang-orang terdekat. Misalnya, kalau Bunda punya usaha,
biasanya ada saingan dengan usaha yang lainnya tuh. Di pasar, di toko gitu. Yang bikin jengkel dan segala macam. Itu bisa ngaruh tuh. Nanti ke anak, ke bawah. Tapi biasanya paling banyak ke atas, ke orang tua biasanya. Jadi kalau bunda ngerasa sekarang, Hilman kenapa ya bunda teh punya penyakit ini kok nggak sembuh-sembuh dan segala macamnya. Mungkin ada salah kita sama orang tua kita. Pernah ngambek, pernah marah, pernah kesel. Dan kita belum minta maaf sama orang tua kita. Atau kita pernah menahan, kan ada ya, bunda gini, bunda marahnya nggak di lisan, tapi di hati mendem. Itu marah bukan? Marah. Itu juga marah. Jadi gimana Ustaz? Lepas, jangan sampai marah. Karena, punten, makin bunda sering marah, itu makin dekat itu makhluk lain dekat sama kita. Senang mereka. Di antara sikap yang disukai itu apa? Marah. Ya. Karena kan marah itu identik dengan api kan? Sesuatu yang meningkat bagi kita. Nah sekarang gimana caranya kita bisa menahan marah? Ada 5 sikap kalau bunda lagi kesal agar kita bisa menahan marah-marah itu. Yang pertama, kalau bunda pas lagi kesal, cara mengendalikan amarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah membaca kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sulaiman bin Surd. Beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika itu ada 2 orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Jadi ada 2 orang yang saling memaki. Nah, salah satunya itu udah kesel banget gitu. Wajahnya sudah merah, uratnya tuh udah rantang gitu. Kan kalau orang lagi marah tuh urat lehernya tuh rantang gitu ya. Nah, kemudian Rasul bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat. Ya. Ada satu kalimat yang jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Apa itu? Jika dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau bunda lagi kesel, mengendalikan amarah, langsung baca apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tips yang pertama. Ya. Yang kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Jadi mau marah nih, kalau bunda lampiaskan pasti yang keluar macam-macam. Betul nggak? Kebun binatang lah yang keluar, iya nggak? Kata-kata yang nggak nyambung, masalahnya B yang diungkit C D E F G H I J K L M N O panjang. Betul nggak? Apalagi perempuan kan? Masya Allah. Al-mar'atu kal mir'ah katanya. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Kalau sudah pecah, mungkin bisa kita rangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit hati, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Gitu kata. Betul nggak? Betul nggak? Jangan minta diulangi lagi nya. Pohodehi Hilman. Itu hari Selasa depan itu ya. Jadi kumaha bunda, daripada bunda melampiaskan marah, ujungnya jadi panjang kemana-mana, lebih baik apa? Diam, jeda sedikit, jaga lisan. Karena kalau sudah berkata-kata, itu khawatir yang keluar adalah sesuatu yang tidak baik. Tidak baik. Contoh, kan kadang-kadang kita nih punten ya, suami kita pulang dari kantor, kita bikinin apa? Kopi, teh, atau apalah gitu. Tiba-tiba kopi, teh kurang gula, jadi pahit rasanya. Set, suami kita marah. Coba, kalau suami kita marah, respon kita apa?
Kamu mahnya nyun kopi teh tuh bisa, gula ge kurang. Nah, yang terbaik apa sikapnya? Jangan ngomong, ambil kopinya, tambahin lagi apa? Gula plus apa? Sianida. Diracun ya mau sarua. Kumaha sih? Bunda, jangan balik ayah mahnya nggak nerimain pisan, jangan. Ambil kopinya, ambil gulanya, adukin lagi, kasih. Jangan ngomong-ngomong lagi. Kalau kita ngomong panjang, betul nggak? Maneh mahnya teu bisa nyieun kopi wae, kurang wae gula teh. Nya atuh Pak, hapunten. Da abi teh tadi teh bade masukin gua takutnya kemanisan. Lain, kamu teh mending gak tahu bapak teh capek. Pergi dari pagi pulang udah malam begini, ke rumah dikasih gua. Ibu digituin capek nggak? Emang mama itu capek Pak. Udahlah, nges apa lah Hilman mah. Suami kita bicaranya nggak ada ekspresi, biasa we gitu lempang kan. Tuh bisa nyun kopi wae kieu mah kieu. Gitu kalau suami kita. Kalau kita emang mama tuh capek. Pak, mama gak capek Pak. Mama teti isuk nepi ka ayeuna can pisan selonjoran teh Pak. Teu bisa ngurus budak tilu. Nu hiji bisul. Ekspresif kalau menceritakan penderitaan kita teh. Ujungnya ditambah deui. Bapak apal teu? Budak urang teh bisul gara-gara saha coba? Gara-gara bapak kolot bisul wae kabeh. Jadi ngomongkeun kolot bapak urang cenah. Cek suami kita teh, nah hari mama ngomongkan kolot orang karena bisul-bisul panjang kemana-mana teh. Masya Allah bunda, kalau sudah gutreng gitu apa coba? Marah kan ujungnya. Nges lah hari gitu mah atuh nges we. Sakit kan. Pulangkan saja. Nyanyi ujungnya kan. Udah ujungnya apa? Udahlah kalau gitu mah ngus pisah ujungnya coba. Pas pisah lama-lama beren suami teh kan sorangan di imam mah kumaha beren sepinya. Sepi ya Allah. Datang ke rumah kita yang sama ibu kita itu ditanya, Bu, ya Pak, ya lilisnya ada. Ngaranna lilis ngarananya. Isna teh lilis ngaranna teh. Lilisnya ada. Udin, suaminya Udin ngaranna. Dipanggil lah, Lisnya. Ya aya Udin, suamina datang. Cek Udin teh. Mah, kan manggil masih kene mamanya. Mamana budak maksudna teh. Mah, hayu atuh orang balik deui ka rumah. Hapuntennya kamari bapak teh keasupan setan. Cek si Lilis teh, heuh da maneh setana. jadi marah deui. Ampunten atunya. Yuk enak orang uih deui we cenah. Orang dia ngebangun rumah tangga deui baik-baik lagi kan gitu. Cek Lilis teh, daripada dilanjutkan mendingan nyanyi deui cenah. Tajam-tajam kata-katamu. Wah, kita nyanyi. Kesal kan. Sesorangan baru mikir kan. Baru sekarang oh aku rasakan tak ada istri rasanya. Ya. Masya Allah. Jangan marah. Sesuatu yang dimulai dengan marah pasti jadi berantakan. Betul nggak? Jadi gimana sikap yang kedua? Diam dan jaga lisan. Rasul mengajarkan kepada kita diam dan jaga lisan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Diam. Ya. Rasulullah juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya karena lagi marah. Ya, karena lagi marah, ngomongnya kemana-mana. Apa yang terjadi? Namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Gara-gara lagi marah, ngomongnya macam-macam, ujungnya omongan yang tidak terjaga ketika marah itu menjadi apa?
Menggelicirkannya ke dalam siksa api neraka yang dalamnya timur ke barat. Jadi gimana? Kul khairon au liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Diam. Bismillah, diam aja. Tapi udah kesel Ustaz, kumaha ieu teh? Kalem heula. Baru yang ketiga. Nah, apa yang ketiga tipsnya? Mengambil posisi lebih rendah. Jadi kalau bunda lagi marah, berdiri. Jadi gimana setelah itu? Duduk. Duduk masih kene marah, kumaha? Berbaring. Sare. Tidur. Kita harus mengistirahatkan sejenak pikiran kita biar nggak marah. Kadang kita ini butuh waktu jeda gitu ya bunda. Tidak semua hal kudu diselesaikan di saat itu. Khawatir emosi kita nggak stabil. Ujungnya yang keluar apa? Kata-kata yang buruk. Contoh, bunda teh lihat handphone suami. Sep. Tiba-tiba ada WA Mona. Iya Mona. Sok bunda punten. Bunda baca kan WA kelihatan kan dari ininya ya. Mona. Coba. Kalau bunda kesel, marah kan bisa jadi macam-macam. Handphonenya diambil, dibalangkan padahal kan candona cicilanna ieu teh. Curhat dia baca. Dilempar. Coba. Suami pulang dari kamar, keluar dari kamar nanya, "Mana handphone papa?" Apa jawaban ibu? Kadang-kadang kita pura-pura amnesia teh ya kan. Handphone mana ya? Padahal kita tuh kesel pisan, kesel. Tiba-tiba ujungnya apa coba? Ngobrol kan lagi makan. Mana ya HP papa? Cek mama teh nanya, "Pak, Mona saha Mona eta?" Padahal kita nggak tahu Mona teh siapa. Udah marah kita bilang sama suami kita, "Pak, puntennya, ku mama dibalangkeun handphone teh. Kamana kasusukan." Kesel, eta Mona saha? Ternyata selama ini papa teh bermain di belakang mama. Wah. Da eta teh nonton wayang azab jadi gitu orang teh. Jadi langsung kebawa dalam suasana kita. Tontonan azab di dia teh. Jadi gitu. Padahal punten, pas ditanya, "Mama tahu nggak Mona teh siapa?" Nama lengkapnya Monarudin, laki-laki. Ternyata Mona itu, mama tahu nggak? Mona teh sales mobil. Emang kumaha gitu? Kan mama teh kemarin minta. Kan kemarin teh mama minta mobil baru. Jadi papa teh lagi nego harga dengan Mona itu teh. Buat ulang tahun mama. Coba. Bohong tuh mama. Nah, bunda mah gitu. Nges bohong, bapak bohong. Ulah gitu. Buah-buah bener. Ternyata bener. Si Mona teh sales mobil. Suami kita lagi negosiasi harga buat ngasih surprise sama kita. Kaduhung tuh. Kaduhung. Dan kita menyimpulkan di waktu yang cepat. Padahal kita belum tahu apa ceritanya. Makanya bunda, lamun teu apal, urang guru ulah gurung gusuwe. Kalau kita belum tahu, jangan menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu. Karena kadang-kadang sesuatu itu kita belum tahu, kesimpulannya salah, tindakannya salah, sikapnya salah, ujungnya merugikan bagi kita. Tahan marahnya, kalem heula. Reka mana atuh, kalem we. Buru-buru, gungsuh, marah terus. Tahan. Ya. Kalau kita lagi marah, lagi berdiri apa? Duduk. Kalau masih marah, berbaring, tidurin. Kita lebih bisa menenangkan diri saat itu. Karena kalau kita lagi berdiri, dia juga berdiri, makin marah. Makanya punten ya, bunda sayang yang sering marah-marah sama anaknya nih. Ada di sini yang suka marah sama anaknya? Sekarang bunda, kalau saya paham, bunda teh mungkin bukan sama anak ya, ngingetin anak mungkin ya. Bahasa enaknya begitu. Bunda, anak kita itu kan misalnya dia ada di posisi rendah ya.
Kita berdiri. Kalau bunda mau komunikasi dengan anak kita, samakan posisi kita dengan anak kita. Itu namanya ngingetin anak kita. Tapi kalau bundanya berdiri, manehnya, manehnya, cek budakna, mamahnya. Jadi bolak-balik coba. Kamu ya, hargaan atuh mamah teh. Cek budak sabaraha hargaan. Bunda, coba deh, kalau kita mau ngingetin anak, panggil anak kita, deketin, sayang, nah, samain frekuensinya. Jadi jangan berdiri gini, kurang pas. Jadi kalau dia anaknya agak sedikit. Ini mah kadang-kadang kita suka marah, berdiri, keluar kata-kata yang buruk. Dasar budak monyet. Cek budak kumaha kira-kira mikirna. Berarti mama teh mamahna monyet merenan. Kadang-kadang keluar kata-kata yang kurang pas gitu ya. Coba diganti bunda kalimatnya. Dasar calon menteri kamu teh. Oh, amin. Kan gitu. Bunda, saya cerita sedikit ya. Ahilman itu banyak dapat kebaikan dalam hidup, salah satunya karena doa orang tua saya. Ibu saya itu yang saya ketahui ya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk tentang anaknya. Kami 9 bersaudara. Saya anak paling bungsu. Dan boleh jadi saya itu anak yang paling aktif lah, nakal banget lah. Bunda, saya malah lamun main bola, can pepes, kaca tetangga teh can beres main bola. Main bola terus. Masya Allah. Sampai tetangga teh suka banyak yang ngadu ke ibu saya. Ece, iya si Iman ya main bola wae, ngepuskeun kaca wae. Kata ibu saya, nya engke digentosannya gitu. Itu terus. Sampai kata ibu saya suka bilang gini, maafin ya anak saya katanya. Insya Allah nanti anak saya jadi ustadz katanya. Padahal kami istilahnya, ya orang tua kami bukan orang tua dari kalangan ustadzah begitu ya. Tapi ibu saya suka bilang gitu, nanti. Dan itu diucapin terus tuh. Sampai akhirnya abis SD saya dimasukin ke pesantren kan, sekolah ke pesantren. Gara-gara ingin anaknya paham ilmu agama lah, kira-kira begitu. Nah, di kelas 1 SMA atau 1 aliyah gitu, kelas 4 di pesantren itu, ibu saya sakit stroke ringan. Jadi sebelah kanan pas sebelah kiri itu kurang bisa bergerak normal gitu. Nah, saya tuh kalau pulang dari pesantren, libur gitu, nyuapin ibu saya. Pasti nyuapin ibu saya, karena ibu saya suka pengen disuapin sama saya. Pas lagi nyuapin itu, kita sambil nonton ini, ceramah ustadz-ustadz di TV gitu, kalau subuh. Kata ibu saya begini, Iman, nanti mama bakal lihat Iman ya, ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Saya bilang, kayaknya nggak mungkin mah, nggak mungkin. Kita orang kampung gitu ya, orang desa, orang miskin juga. Kata mama saya, ulah gitu jang cenah, aminkeun we. Bahasa orang tua tuh aminkan saja katanya. Amin gitu ya. Amin. Setelah itu ibu saya itu pernah dapat hadiah sejadah, gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan kalau habis sholat, ibu saya baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Saya hampiri ibu saya, mama tuh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah katanya. Tapi nggak punya uang katanya. Mama doain ya, sambil diusap pipi saya. Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitul. Singkat cerita, ibu saya wafat. Saya dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika, ke Jepang. Kemudian ibu saya wafat. Hari ini bunda, apa yang pernah ibu saya sampaikan itu jadi kenyataan. Nanti mama lihat Iman ceramah di TV. Hari ini Allah izinkan itu. Tapi sedihnya ibu saya tidak bisa menyaksikan anaknya di televisi. Sebelum pandemi kita bisa berangkat umroh, haji.
kapanpun karena kita pembimbing haji dan umroh di beberapa tour and travel. Tapi saya belum bisa menggenggam tangan orang tua saya untuk bisa berangkat haji dan umroh. Karena orang tua saya sudah tidak ada. Tapi kalau ditanya, ini semua datang dari mana? Boleh jadi izin Allah karena ucapan ibu saya. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bunda, bagaimanapun keadaan anak-anak kita saat ini, jangan pernah menghinanya. Jangan pernah mencelaknya. Jangan pernah marah kepadanya. Karena boleh jadi anak yang menurut kita paling nguji kita saat ini, justru dialah nanti yang akan paling sayang sama kita. Kan suka ada ya, misalnya kita punya anak 3 tuh. Misalnya anak yang keberapa tuh rada lain gitu Bun. Ngujinya luar biasa. Bunda jangan pernah merendahkan anak ini. Karena boleh jadi saat Bunda nanti tua atau Bunda nanti wafat, boleh jadi si anak ini yang paling banyak mendoakan kita gitu. Si anak ini yang paling bisa ngangkat derajat keluarga kita. Maka jangan pernah menghina, apalagi mengeluarkan kata-kata buruk karena kita marah sama anak kita. Jangan. Dan boleh jadi Bunda, sayang, hari ini Bunda dapat kehidupan yang lebih baik, mungkin bukan hanya semata-mata ikhtiar kita, tapi karena ada doa orang tua kita. Walaupun kita ingat misalnya Ustadz, orang tua saya pernah bilang gini, iya, tapi kita maafkan kesalahannya. Maka Allah berikan kebaikan kepada kita. Makanya saya sering kali bilang ya ke Bunda, kalau Bunda nih lagi ngerasa punya masalah, punya persoalan, punya kesulitan, coba dicek deh. Boleh jadi ada kelakuan kita kepada orang tua kita yang pernah kita lakukan dan kita lupa kalau itu sebuah kesalahan gitu loh. Ini penting sekali. Makanya tadi Ustadz ngajarin ke Bunda ya, kalau Bunda lagi kesal sama anak, jangan dimarahi, jangan dimarah-marahi. Yang paling tepat dikomunikasikan, diingatkan. Gimana cara ngingetinnya? Rendahkan, samakan, kalimatnya yang keluar yang baik-baik, doa. Ingat Bunda, kita sebagai orang tua, kemampuannya ada batasnya. Betul nggak? Tapi kemampuan Allah, kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau Bunda lagi mendidik anak, jangan terlalu mengandalkan kemampuan kita orang tua. Tapi libatkan Allah, doa ke Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas, Rabbi habli minas, Rabbi habli minas. Doa itu di hadapan Allah. Kan suka nanya gini, Ustadz gimana cara ngerubah anak saya, kok susah banget ya? Ingat, yang bisa ngerubah siapa? Yang bisa ngerubah siapa? Allah. Kita nggak bisa ngerubah anak kita. Yang bisa ngerubah hanyalah Allah. Kita hanya bisa menghadirkan didikan terbaik saja. Kalau Bunda sudah mendidik, membesarkan, tapi anak kita belum sesuai dengan kemauan kita, yakin Allah punya rencana dengan anak kita ini. Anak itu kan ada 4 statusnya Bunda. Anak bisa jadi perhiasan. 2, anak bisa jadi qurrata a'yun, ya. 3, anak jadi ujian, jadi fitnah. Ada. Yang keempat, anak jadi musuh, ada. Tinggal di mana anak kita? Tugas kita apa? Mendidik, membesarkan, memberikan pendidikan yang terbaik. Kita serahkan kepada Allah tentang anak kita. Maka doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan anak kita. Sekali saja orang tua berhenti mendoakan anaknya, maka khawatir akan banyak kebaikan yang tak datang kepadanya. Maka yang namanya anak juga sama. Kalau sama orang tua, gak usah banyak minta macam-macam. Minta Ma, doain ya. Pa, doain ya. Makanya kalau kita kehilangan orang tua itu, yang paling sedih itu bukan karena kehilangan fisiknya. Di antaranya yang paling sedih kehilangan doa-doa ajaibnya gitu. Doa-doa terbaik dari orang tua kita kepada kita. Maka ingat ya, kalau kita lagi marah, yang pertama apa tadi? Baca ta'awudz. Yang kedua, diam, jaga lisan. Yang ketiga, ambil posisi lebih rendah. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, oke. Yang keempat, ambil air wudhu, kemudian sholat.
ambil air wudhu, tenangkan dengan air wudhu. Ya. Bunda, coba diperhatikan, wudhu itu kalau kita lihat bagian tubuh yang kena air, itu hampir semua bagian tubuh yang paling banyak berbuat dosa kan ya. Yang pertama apa dulu? Telapak tangan. Ya, dosa dari telapak tangan banyak gak kira-kira? Kemudian apa lagi? Kumur mulut-mulut, bicara kotor, fitnah, sumpah serapah, gibah, iya gak? Kemudian apa lagi? Hidung. Kemudian apa lagi? Wajah. Bagian mata juga sama, dikucek-kucek. Ingat, boleh jadi mata kita sering ngelihat yang buruk-buruk dan segala macam. Kemudian tangan, kan gitu. Kemudian kepala, telinga, kan gitu. Kemudian kaki. Wudhu itu tanpa disadari adalah cara kita membersihkan dosa-dosa kita. Makanya orang yang sering jaga wudhu nih, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, maka Allah jaga dirupnya, Allah jaga dirinya. Nah bunda bisa amalkan itu. Kalau bunda lagi kesel, lagi sebel, langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu, ambil air wudhu. Nah yang kelima ya, yang kelima, bunda ingat-ingat pahala yang Allah siapkan untuk kita yang pandai menahan marah. Ya. Jadi setelah bunda air wudhu udah tenang, bunda ingat-ingat, kalau aku marah, aku kehilangan kesempatan ini, itu yang Allah siapkan bagi kita. Insya Allah bunda, insya Allah. Ya, kalau kita bisa mengamalkan itu, maka kita akan menjadi pribadi yang pandai menahan marah. Ingat, orang yang pandai menahan marah itu Allah golongkan menjadi orang yang bertakwa. Allah ampuni dosanya. Allah hadiahkan surga. Allah mencintainya. Dan Allah berikan ketenangan kepadanya. Insyaallah. Mudah-mudahan sepulang dari sini jangan marah-marah lagi ya. Siap? Siap? Setuju? 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka apa saja? Hayyin, orang yang tenang. Yang kedua, orang yang lemah lembut. Yang ketiga, qarib, orang yang dekat mendekatkan. 4, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Siap? Bisa mengamalkan? Insya pelan-pelan ya, belajar. Ahilman juga belajar, kita sama-sama belajar. Memang kalau urusan hati mah kudu belajar terus bunda. Riyadhah terus, belajar terus. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita doa muhasabah seperti biasa, kita sempurnakan dengan infak sedekah. Infak sedekah itu menolak bala, mengangkat derajat, dan Allah mempercepat ijabah doa-doa kita insyaallah. Silakan siapkan infak terbaik, teman-teman as-sakinah dibantu jamaah agar bisa memberikan infak terbaiknya sambil kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika.
alaika. Sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah infak Bunda akan digunakan sepenuhnya untuk dakwah as-sakinah muslimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Perbaiki duduk kita. Lebih khusyuk, lebih tumakninah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pagi ini menjadi doa yang didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. 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 Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Alim. Duhai Allah yang Maha mengetahui isi hati kami. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha melihat. Ya Allah, ya Sami. Duhai Allah yang Maha mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang Maha menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang Maha mengumpulkan. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul di masjid ini, ya Allah. Kami melangkahkan kaki kami ke tempat ini, ya Allah. Kami mengorbankan waktu, tenaga untuk bisa hadir di majlis ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan cinta-Mu, ya Allah. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ridhoi pertemuan kami pagi ini, ya Allah. Menjadi pertemuan yang membuat kami semakin dekat dengan-Mu, ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan, ya Allah. Menjadi ilmu yang bisa kami amalkan. Jadi ilmu yang membuat kami makin taat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya Allah,
Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami semua yang buruk masa lalunya, kami semua yang banyak dosanya, kami semua yang sering berbuat maksiatnya, kami semua yang tidak terhitung kesalahannya ya Allah. Engkau sayang betul sama kami ya Allah. Padahal kami banyak dosa, banyak maksiat. Tapi pagi ini Engkau izinkan kami hadir di tempat ini ya Allah. Ini semua karena izin-Mu ya Allah. Karena rahmat-Mu ya Allah. Karena sayang-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ampuni semua dosa kami. Bunda, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita perbuat. Minta ampun sama Allah. Boleh jadi musibah datang silih berganti karena dosa-dosa kita selama ini. Kesulitan, kesusahan, masalah datang bertubi-tubi karena banyaknya dosa kita selama ini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar ya Allah. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan ya Allah. Dosa mata pernah melihat yang haram. Dosa lisan sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sering ghibah, sering marah-marah ya Allah. Lisan kami ya Allah. Ampuni tangan kami ya Allah pernah bersentuhan dengan yang haram. Nauzubillah ya Rabb. Ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ampuni kaki kami ya Allah jika kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat sering ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami sering marah sama ayah ibu kami, pernah menyakiti hati ayah ibu kami, pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Ampuni kami ya Allah. Bunda, ingat-ingat wajah orang tua kita, dekatkan orang tua. Ibu, ingat-ingat wajah ibu kita ya Allah. Dekatkan wajah ibu kita. Dialah perempuan yang paling hebat, tangguh, mengandung kita, melahirkan kita. Ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Maafkan kesalahan ibu kami ya Allah. Halalkan semua kebaikan ibu kami kepada kami selama ini ya Allah. Ayah, bapak kita, ingat-ingat wajah bapak kita sudah tua, sepuh, capek. Rasa-rasanya kita belum bisa memuliakan ayah kita ya Rabb. Halalkan semua keringat ya Allah yang pernah keluar dari ayah kami yang capek mencari nafkah untuk kami ya Rabb. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk ayah ibu kami yang bernama, sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Bapak aja, si ibu aja. Ya Allah, untuk orang tua kami, jika mereka masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah. Terangi cahaya kuburnya ya Allah. Titip salam rindu kami untuk mereka di salam sana ya Allah. Maafkan jika selama mereka hidup kami belum bisa membahagiakannya ya Allah.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum ya Allah. Tempatkan orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, tidak ada di antara kami pagi ini yang mengangkat tangan kami yang sedang gelisah hatinya kecuali Engkau tenangkan ya Allah. Yang sedang susah Engkau mudahkan ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan ya Allah. Bunda, Teteh, silahkan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Ayo, belajar berbisik sama Allah. Yang punya masalah di keluarganya, di rumah tangganya, dalam urusan rezeki ekonominya, ayo minta. Ngadu sama Allah, ya Allah, hambamu ya Allah. Apa masalah kita, sampaikan semuanya ya. Yang sedang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Ayo bunda, yang sedang sakit, yang sedang sulit, yang sedang punya masalah, yang sedang gelisah, minta sama Allah, ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah, kuatkan tubuh kami ya Allah, tanamkan sikap ridha di hati kami untuk menerima semua ketentuan darimu ya Allah. Sabarkan kami dengan ujian darimu ya Allah. Allahumma raddina biqada'ika wasabbirna ala bala'ika wa auzina syukra ni'amaika. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah. Tolong kami semua ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jaga rumah tangga kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Lembutkan hati pasangan kami ya Allah. Kuatkan kami membersamai pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan pasangan hidup kami ya Allah. Suami istri kami maafkan ya Allah. Maafkan jika rumah tangga kami selama ini jauh darimu ya Allah. Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Takdirkan anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh-soleh ya Allah. Bunda, sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Anak-anak kami yang bernama apa ya? Rayana ya Allah. Soleh-solehakan semua ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, saat kami nanti tua, anak-anak kami lah yang merawat kami ya Allah. Anak-anak kami hormat, patuh, taat kepada kami ya Allah. Saat kami sekaratul maut, anak-anak kami membimbing bacaan talqin kami ya Allah. Bahkan saat kami di alam kubur, anak-anak kami tidak lupa mendoakan kami ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Hilangkan sikap marah-marah di hati kami ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Bunda, silakan pegang tangan kiri kanan sahabat kita yang samping. Kita berjanji berteman di dunia, berkumpul nanti di surga. Di padang mahsyar kelak kita seperti ini, berpegang seperti ini. Sama-sama kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu lagi. Sallallahu. Ya Allah. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Allah, lagi. Sallallahu. Ya Allah. Ya Allah. Kumpulkan kami semua sampai ke surga ya Allah. Angkat kedua telapak tangan kita lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Kelak saat hari kiamat kami mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami semua jamaah Majlis Ta'lim As-Sakinah ya Allah, kumpulkan kami semua di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah. Alhamdulillah.